Tanaman ini sederhana banget, harganya pun murah meriah. Selain itu adalah tanaman ini sangat mudah sekali kita kembangbiakan dan bisa kita manfaatkan hampir setiap hari kalau kita membutuhkan untuk dimasak sayuran ataupun olahan lainnya. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucu rempah laut teri diangkat, latap kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Setiap pagi kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat badan kita ini menjadi bergerak ya guys, supaya kita sehat. Nah, sekarang pagi ini aku mau sharing mengenai apa? Kembali lagi Cece Petani Kantoran memilihkan teman-teman tanaman yang mudah, murah, dan cepat tumbuh. Jadi kita nanamnya sekali tapi bisa dilipat gandakan ya. Jadi kita punya bibit hanya satu, itu akan kita bisa kembangbiakan atau dibudidayakan dengan cara yang mudah, menjadi banyak banget tanaman dan bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita di dapur sehari-hari. Tanaman itu adalah bayam Brasil ya teman-teman. Nah, seperti ini bayam Brasil. Sejarahnya bagaimana kok bisa dinamain tanaman di Indonesia itu pakai istilah negara-negara di luar Indonesia ya, seperti pepaya Jepang, pepaya Bangkok, pepaya California, kemudian bayam Brazil, sirih Cina. Nah, sekarang kita akan perbanyak ya teman-teman ya. Dari satu ini mudah banget nih ya teman-teman ya. Aku punya tanaman segini, secara bertahap kita akan kembangbiakan dengan cara yang mudah banget. Tanaman ini nggak sulit, nggak harus kita openi, nggak harus beli pupuk yang mahal-mahal, cukup pupuk organik aja. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa nanti kalau menemukan di jalan atau tetangga sudah punya tanaman seperti ini, ataupun kalau beli online, ini termasuk bibit yang cukup murah kalau kita beli ya. Harganya pun nggak sampai puluhan ribu untuk mendapatkan satu, tapi dari satu tanaman itu nanti kita bisa mendapatkan melipat gandakan menjadi banyak. Jadi seperti ini aku sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini belum aku tanam ke tanah karena rencananya mau perbanyak terus sampai banyak, baru kita nanti menanam di lahan ya. Ini ada tanaman daun bawang juga ya, punya aku nih. Yang pertama kita siapkan dulu polybag boleh, apapun boleh ya, bekas-bekas minyak yang sudah dilubangin, kemudian wadah-wadah pot atau apapun untuk kita semai. Nah, ini untuk media tanamnya aku lebih banyak adalah menggunakan arang sekam ya. Ini kalau dilihat kan hitam nih, arang sekam, dan kalau bisa gunakan juga adalah pupuk kandang, itu aja lebih baik. Yuk kita mulai. Jadi ini biasanya kalau udah seperti ini, nah ya ini nih, kita ambil satu ruas aja ya teman-teman ya, untuk kita perbanyak. Apalagi yang sebelah sini, ini udah cukup banyak, bisa menjadi beberapa. Oke, kita potong seperti ini. Nah, seperti ini saja. Nah, dari ini nih kita bisa manfaatkan untuk kita tanam lagi. Boleh kita buang dulu bawahnya juga ya. Nah, ini ya sebagai contoh nih, boleh juga kita buang ujungnya seperti ini.
Bayam Brazil ini banyak banget ya teman-teman manfaatnya secara kesehatan. Makanya kenapa aku menyarankan, karena selain kita bisa sayur, juga banyak manfaat kesehatannya. Dan ini mudah banget bagi teman-teman yang mau menanamnya. Yuk kita tanam dulu yang ini. Bismillah ya, mudah-mudahan nanti akan banyak ya. Kita ambil lagi terutama di sini ya. Ini memang tujuannya aku adalah untuk membuat tanaman ini lebih banyak dulu. Jadi kalau ada yang membutuhkan nanti juga akan kita berikan ya. Kalau udah banyak, ini udah ada berapa tuh, 2, ini bisa 2. Ini pun masih akan aku perbanyak. Jadi harus gercep emang biar cepat dapat banyak tanaman nih. Jadi caranya ini cukup sederhana banget ya teman-teman. Tidak susah, tidak perlu modal banyak. Dari 10 menjadi 20, 20 menjadi 40 dan seterusnya. Jadi ini seperti proses penggandaan tanaman, tapi dengan cara yang mudah, dan mudah-mudahan ini bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan di dapur kita sehari-hari. Apakah untuk bayam Brazil ini bisa dijadikan lalap atau dimakan mentah? Kalau di Brazilnya sendiri sih ada infonya, ini memang dimakan mentah, nanti dicampur dengan cuka ataupun campuran lainnya. Tapi banyak juga literatur yang menyarankan agar kita dalam mengkonsumsinya ini dimasak dahulu. Jadi tanaman yang berbentuknya keriting unik ya, memang keriting, warnanya hijau pekat seperti ini dinamakan bayam Brazil karena memang asalnya dari Brazil. Seperti ini ya bentuknya, memang daunnya kecil-kecil dan keriting, bahkan disebut juga sambal lettuce. Walaupun jauh dari Brasil, tapi saat ini sudah banyak dibudidayakan di negara kita, di Indonesia, karena mudah banget nih untuk pembudidayaannya. Tinggal potong, kemudian bagian bawahnya kita buang, daun yang paling bawah udah tinggal cecebin, cek orang Sunda mah. Tipsnya yang pertama harus kita perhatikan adalah tanaman ini harus gembur ya media tanamnya, jangan sampai media tanamnya ini media tanam yang sangat keras ya teman-teman ya. Nah, bila sudah selesai, sementara ini aku tempatkan di tempat yang teduh, tidak air hujan yang langsung terkena air hujan. Karena di sini di atasnya aku pakaiin plastik di area ini khusus untuk tanaman yang aku semai. Seperti ini sudah ada 2. Ini juga ya sudah bisa berkembang menjadi 2. Yang ini juga 2. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi banyak banget. Dan kalau nanti ini numbuh lagi, aku akan buat seperti ini ya, buat seperti ini kembali nih, supaya nanti nambah banyak. Dan ini bisa kita masak sayur langsung kalau kita butuh nanti kalau sudah banyak ya teman-teman. Ada juga yang dibikin keripik. Manfaatnya sangat banyak untuk tanaman bayam Brazil ini. Apa saja, simak nih videonya. Ini sambil aku buang-buangin untuk daun-daun yang sudah pada rapuh, udah jelek, berlubang, kita buangin aja. Perkembangan dari tanaman bayam Brazil aku, jadi semula 10 aku potong-potong ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sekarang sudah bertambah 4, tapi di 4 ini sendiri aku memasang bisa sampai 3 nih ya. Ini sudah mulai ada akarnya. Ini ada yang ya 3, jadi sudah hampir 3 1 2 3 1 2,
sudah hampir menjadi 20 tanaman. Nah, kalau panjang seperti ini lagi ya, tinggi ya, kita potong lagi sampai nanti bisa banyak banget, baru kita akan budidayakan atau kita jajarin ya. Jadi hanya di ini aja, tapi kalau mau dibuang dulu juga bawahnya, daunnya nggak apa-apa untuk mengurangi penguapan yang terlalu tinggi. Jadi sudah hampir 20 ya teman-teman ya. Selain tanaman-tanaman yang lain, ini lagi diperbanyak supaya nanti cukup banyak, termasuk nih bawang ya, supaya nanti kalau masak tinggal ngambil bawangnya, tinggal ngambil daunnya sesuai keperluan. Alhamdulillah ini sudah menunjukkan perkembangan. Kalau awal-awal biasanya memang agak layu seperti ini. Ini baru aku pindahkan juga, potong ya yang sini. Ini jadi satu polybag ini 1, 2, 3, 4. Jadi sebetulnya 20 lebih ya teman-teman ya. Tanaman ini mudah banget, banyak manfaatnya. Bisa membantu juga untuk ketahanan pangan di rumah kita. Jadi bisa mengurangi uang belanja ya, tanpa modal yang besar, tanpa keluar keringat yang besar. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video Cece Petani Kantoran pagi ini. Jangan lupa klik subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Dan Cece Petani Kantoran mau kembali dulu ke laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi.